Jumpa lagi dari TV. Iya, kali ini kita masih ada di Bali. Iya, beberapa laptop pengujian udah selesai, tapi belum sempat kami syuting. Jadi ya, kami syuting di Bali. Dan kebetulan kami ada di depannya Danau Batur. Iya. Ini bukan green screen loh, ini bukan green screen. Ini bukan green screen sama sekali, itu beneran Danau Baturnya. Ya, oke. Kita kali ini membahas sebuah laptop yang tipis, ringan, tapi bisa jadi ini akan jadi andalannya para konten kreator, terutama yang berurusan dengan warna, ya. Karena gampang dibawa-bawa, fotografer gampang buat pakai ini dan layarnya mantap banget. Ya, ini adalah Acer Swift 3 yang menggunakan Ryzen 5000. Ya, laptop dari Acer yang satu ini memang beneran cepat karena sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series mobile processor yang membuat laptop ini jadi powerful dan tidak hanya nyaman digunakan untuk bekerja, tapi juga untuk berbagai kegiatan. Mau multitasking, mau game ringan, bisa. Meskipun dia punya performa yang kencang, tapi dimensi dan bobotnya itu tergolong tipis dan ringan, cuma di kisaran 1,2 kg. Selain itu, Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini juga memiliki layar dengan color gamut 100% sRGB yang banyak dicari oleh para fotografer, konten kreator, dan banyak lah yang lain ya. Pengennya ketepatan warna di situ ya. Oke, spesifikasi dasar dia pakai AMD Ryzen 5 5500U mobile processor, Lucian 7 nm, TDP 15W, 6 core 12 thread. Lumayan ya, 6 core 12 thread ya di laptop tipis ini. Base clock 2,1 GHz dengan maksimum boost clock di 4 GHz. Total L3 cache-nya ada di 8 MB. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB LPDDR4X 4266 MHz dual channel. Ini onboard dual channel. Emang nggak bisa di-upgrade tapi udah 16 GB ya. Nggak ada masalah dan speednya juga kencang banget. Nah, untuk SSD-nya 512 GB SSD PCIe NVMe, tidak ada slot M.2 maupun SATA tambahan ya. Tapi tetap bisa dicopot kalau mau di-upgrade storage-nya. Untuk sisi grafisnya dia pakai AMD Radeon Vega 6 Graphics. Ya, integrated graphics ini menggunakan 512 MB VRAM yang diambil dari total kapasitas RAM. Jadi sisa usable RAM-nya ada di kisaran 15,4 GB. Masih cukup banget, nggak ada masalah di sini ya. Sayangnya memang nggak ada opsi untuk ngatur ini dalam BIOS. Nah, untuk wireless dia pakai MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 multi-user MIMO Bluetooth versi 5. OS Windows 11 Home langsung ya. Terdapat beberapa varian yang menggunakan Windows 10 Home, tapi yang kami coba ini, yang kami tes ini pakai Windows 11. Dan kalau toh kalian dapat yang Windows 10, itu bisa di-upgrade ke Windows 11 Home juga. Nah, untuk form factor dia pakai clamshell atau laptop klasik. Desainnya simple, sederhana, elegan, khas Swift 3 nih ya. Ada logo Acer di bagian belakang layar dan ada identitas Swift di bagian belakang engselnya. Saat layar dibuka, engsel sedikit mengangkat bagian belakang laptop, jadi mampu meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan saat kita pakai buat ngetik. Tapi tenang ya, jangan takut bahwa engsel belakangnya ini hancur karena ada rubber atau karet di bagian belakang engsel untuk bantalannya. Nah, untuk material dari laptop ini dia pakai logam aluminium, membuat laptop ini rasanya kokoh tapi tetap ringan. Untuk warna pure silver di sini ya. Bobotnya 1,25 kg dengan charger 163 gram. Jadi kalau dibawa totalnya cuma 1,4 kg. Untuk dimensi, panjangnya 32,3 cm, lebar 21,8 cm dengan ketebalan hanya 1,59 cm. Untuk displaynya ini adalah panel IPS dengan ukuran 14 inci, resolusi Full HD. Color gamutnya ini yang menarik, 100% sRGB. Tentunya ini layar 60 Hz dan kecerahannya ada di 300 nits. Lapisannya pakai lapisan anti glare, jadi ini nyaman digunakan tanpa pantulan-pantulan cahaya itu mengganggu kita pada saat kita ngetik ya. Untuk bezelnya ini udah pakai narrow bezel, bingkai kanan kiri itu tipis di 5,1 mm. Jadi screen to body rasionya bisa mencapai 85,73%. Tentunya bagian atas akan sedikit lebih tebal karena ada kamera 720p 30 fps di sini. Nah, untuk audio, ada 2 speaker yang terletak di bawah kanan kiri dan ada software DTS Audio untuk mengubah preset audio. Untuk kualitas suaranya, ini mantep sih, mantep. Untuk kelas harganya, ini salah satu yang mantep banget. Hanya pastikan aja kalau mau dengar suara yang mantep ya, harus didudukan di atas meja yang kokoh ya, jangan di atas bantal, nanti hilang suaranya.
Oke, untuk konektor di kiri ada satu DC-in, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2. Ini mendukung display output dan juga DC-in 19 volt 65 watt. Kemudian ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 juga di sini. Nah, di sisi kanan ada satu audio combo jack, ada satu USB 3.2 Gen 1 juga di situ ya. Untuk keyboard, ini adalah keyboard model chiclet dengan layout khas Acer Swift. Tombol arrow-nya atau tombol panahnya itu berukuran kecil, tingginya setengah dari tombol yang lainnya. Di sini terdapat tombol page up dan page down juga di sekitar tombol anak panah ini. Nah, tombol power itu menyatu dengan layout keyboard, tapi nggak perlu khawatir. Saat tidak sengaja tertekan, laptop tidak langsung mati kok. Aman. Untuk backlight dari keyboardnya ini adalah putih dengan satu tingkat kecerahan, jadi hanya bisa on atau off saja. Nah, untuk touchpad ukurannya cukup nyaman, center to spacebar sedikit melebar ke kiri dan tidak ada tombol khusus klik kanan dan klik kiri ya. Tentunya dia sudah pakai Windows Precision Driver. Oke, dari sisi fitur keamanannya ada fingerprint reader yang sudah mendukung Windows Hello di sini. Jadi login Windows nggak perlu ngetik password, ini lebih cepat, nyaman, tapi tetap aman. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Ini adalah sistem pendingin aktif dengan satu fan yang namanya adalah stereo ring fan. Lalu ada satu heat pipe di sini. Intake dari bawah dan exhaust-nya ke arah belakang. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Terdapat 3 mode thermal yang dapat diubah dengan tombol function plus huruf F. Ada silent, ada normal, dan ada performance. Oke, pada mode normal, skor yang mampu diraih oleh laptop ini adalah 1198. Ini tergolong tinggi ya, tapi kalau kita pakai mode performance, skornya lebih tinggi lagi di 1226. Kalau dibandingkan dengan prosesor AMD Ryzen 5 generasi sebelumnya yang 4500U, itu biasanya mereka cuma dapat 881 poin. Jadi ini lompatan yang cukup jauh ya. Nah, untuk performa yang bisa dipertahankan pun di mode normal itu cukup tinggi di 1140 sampai 1160. Sementara di mode performance itu bisa dipertahankan di kisaran 1200 sampai 1220 poin. Itu lagi-lagi tergolong tinggi untuk sebuah prosesor 6 core 12 thread di laptop tipis dengan TDP 15 watt. Nah, untuk suhu kerja kita bisa lihat bahwa suhu prosesor pada saat kita hajar pakai Cinebench tadi itu dari kisaran 85 sampai 92 derajat Celcius. Tentunya dalam kondisi suhu ruangan di kisaran 25 derajat Celcius. Nah, kalau pakai baterai doang gimana? Kita bisa lihat kalau kita set di best performance dengan mode thermal di performance, skornya masih bisa sustain di sekitaran 1190 sampai 1200 poin. Jadi nggak terlalu jauh beda saat colok ke charger sama nggak pakai. Oke, sekarang kalau ngedit video gimana? Kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2021. Kita full HD render test aja dulu sini ya. Source videonya 1080p 60 fps seperti biasanya. Dan kita lihat kalau pakai software itu semua selesai dalam waktu 5 menit 25 detik. Sementara kalau pakai GPU itu selesai dalam waktu 5 menit 58 detik. Jadi mendingan OpenCL dimatiin aja di sini ya. Lebih kencang pakai software only. Pada saat pengujian ini CPU terlihat berada di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius. Nggak panas sama sekali. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2 yang free version itu. Jadi software editing free version ini ya. Dengan render test sama di Full HD 60 fps. Hasilnya video bisa dirender dalam 4 menit 44 detik. Saat rendering kita bisa lihat bahwa suhu CPU-nya di kisaran 75 sampai 87 derajat Celcius. Agak tinggi tapi tidak mengkhawatirkan di sini ya. Oke, lanjut sekarang ke tes gaming. Nah, gaming bisa nih CS:GO 1080p low. Kita dapat apa 60 fps? Enggak lah, 100 sampai 140 fps untuk CS:GO. Mantap ya. 1080p loh ini ya. Lalu Dota 2 1080p fastest screen render 100% kita dapat 70 sampai 90 fps dengan scene ringan di kisaran 110 fps. PES 2021 1080p low stabil di 60 fps. Jadi game yang satu ini tetap bisa dimainkan dengan nyaman banget. Oke, sekarang kita beralih ke GTA 5 1080p normal kita bisa dapat 50 sampai 65 fps. Lagi-lagi game kayak gini juga masih bisa jalan dengan mulus dan lancar. Kemudian beralih ke Genshin Impact versi 2.3 1080p low 60 fps. Sesekali dia drop ke 50-an saat ada banyak efek visual yang ditampilkan, tapi tetap aja ini masih tetap nyaman untuk dimainkan ya. Nah, pada saat main Genshin Impact ini kita lihat bahwa suhu ada di kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius. Jadi aman banget. Sementara itu, dan kita juga melihat bahwa suhu permukaannya untuk area palm rest itu di bawah 30 derajat Celcius. Sementara untuk keyboard di sisi kiri itu kisarannya di bawah 35 derajat Celcius. Untuk area keyboard tengah berada di kisaran 28 sampai 32 derajat Celcius. Area keyboard kanan kisaran 26 sampai 31 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi semuanya adem, nggak ada masalah.
Nah, sekarang mari kita beralih ke performa storage-nya. Tentu kita pakai Crystal Disk Mark di sini. Untuk baca atau read-nya ada di kisaran 2547 Mbps dengan kecepatan tulis di 1224 Mbps. Ini bukan kecepatan SSD paling kenceng yang pernah kita lihat, tapi lagi-lagi untuk laptop tipis seperti ini segini udah kenceng banget sih. SATA itu nggak nyampe setengahnya ini, bahkan nggak nyampe seperempatnya ini. Oke, lanjut ke performa baterai. Kita pakai mode normal, brightness 50%, volume di 25%. Video playback 1080p itu bisa, wow, bukan 8 jam, bukan 10 jam, tapi 12 jam 35 menit. Jadi cukup lama ya. Kemudian untuk durasi pengisian baterai, 30 menit pertama kita bisa dapat 39%. Lalu untuk dari 0 sampai full, kita hanya butuh waktu 100 menit saja. Jadi nggak nyampe 2 jam. Ini lagi-lagi mantap banget. Kita bisa pakai 12,5 jam dan ngecasnya bahkan nggak nyampe 2 jam. Nah, untuk harga dan paket penjualannya seperti apa? Oke, Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini dijual mulai dari harga 11.499.000. Ini sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021 senilai sekitar 1,9 juta rupiah. Dan untuk varian Windows 10 Home akan mendapatkan Office Home and Student yang 2019 ya. Untuk garansinya itu 3 tahun meliputi 2 tahun garansi spare part dan 3 tahun garansi service. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM onboard-nya nggak bisa di-upgrade dan integrated graphics-nya juga makan RAM sebesar 512 MB. Dan ini nggak bisa dikonfigurasi dari BIOS. Walaupun ya 16 GB udah gede dan 15,4 ya yang sisa terpakai itu juga cukup besar. Nggak ada masalah sih harusnya. Yang penting kenceng kan ini RAM-nya. Lalu kemudian SSD PCIe Gen 3-nya tidak terlalu kencang. Tapi lagi-lagi ini kayak milih banget ya, kayak nyari-nyari banget sebetulnya. Karena nggak kencengnya tetap kenceng dibandingkan SSD SATA. Apalagi dibandingkan hard disk, jauh banget itu. Dari sisi menariknya, laptop ini memiliki jumlah core dan thread yang banyak, 6 core, 12 thread. Untuk laptop tipis ini lumayan banyak ya. Performanya kencang, jadi cocok untuk multitasking. Integrated graphics-nya oke banget untuk main game. Bahkan untuk game ringan tuh mantep bener ya, karena udah dual channel juga memorinya tadi kan. Lalu ada pengaturan mode thermal yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu meskipun performanya kencang, laptop ini tergolong ringan ya, 1,2 kg aja, terasa ringan di sini. Layarnya resolusi Full HD color gamut 100% sRGB. Ini memberikan pengalaman maksimal buat pemakainya ya. Mantap banget buat foto editing, video editing, ini enak sebetulnya. Dan yang penting lagi, baterainya ini sangat irit, bahkan mau bisa bertahan 12,5 jam lebih. Chargingnya juga kencang. Suhu kerja dan suhu permukaannya juga tergolong rendah. Dan fitur keamanan kayak fingerprint scanner udah ada, Wi-Fi 6 udah ada, dan bonus Office Home and Student-nya ada juga di sini. Garansinya pun lumayan panjang, sekitar 3 tahun. Jadi Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini bisa jadi salah satu laptop yang dapat dipertimbangkan, terutama kalau lagi nyari laptop yang tipis, ringan, tapi memiliki performa yang kencang. Prosesor AMD Ryzen 5000 series ini membuat laptop ini tidak hanya nyaman digunakan untuk bekerja, tapi juga untuk kegiatan multitasking hingga bahkan main game ringan. Nah, layar juga punya color gamut 100% sRGB, membuatnya cocok digunakan untuk kalian yang mau editing video, editing foto gitu ya, bisa juga. Jadi, power your voice, ciptakan kreativitas tanpa batas dengan AMD Ryzen 5000U mobile processor yang beneran cepat. Saya Dede Irfan, Jaga TV.